Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Trade show ini merupakan suatu acara pameran yang mana kita dapat memamerkan produk-produk yang kita miliki, produk keunggulannya seperti itu. Jadi keuntungan yang didapatkan itu bisa meningkatkan brand awareness-nya, terus meningkatkan visibilitasnya, mendapatkan informasi-informasi yang memang belum bisa didapatkan ketika kita tidak mengikuti trade show seperti itu. Oleh karena itu, ini merupakan suatu ajang pameran yang mana akan sangat menarik sekali dan memiliki banyak keuntungan sekali bagi para vendor untuk diikuti. Oleh karena itu, sebelum mengikuti trade show tentunya saja harus mempersiapkan preparation dengan sangat matang agar nanti keuntungan yang didapatkan bisa lebih maksimal. Karena ini merupakan suatu marketing strategi ya, dan bagaimana cara kita memperkenalkan produk-produk kita kepada khalayak orang banyak di dalam suatu acara. Nah, tipsnya apa aja sih? Jadi di sini saya akan memulai dari tips preparation before trade show. Jadi ini lebih ditekankan kepada persiapan sebelum kita mengikuti trade show, baik itu setelah kita mendaftar maupun sebelum kita mendaftar gitu. Jadi ada beberapa di sini saya membaginya menjadi 4 unsur ya. Yang pertama adalah mendaftarkan vendor di awal pendaftaran trade show. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita early registration. Jadi ketika kita sudah menemukan nanti ada acara trade show, contohnya ambil ada Pacific Exposition, gimana mungkin kita itu mendaftarkannya di awal-awal, karena seperti kita tahu sendiri, kalau trade show itu terdapat limitasi untuk pengunjung yang datang ya, untuk peserta yang datang. Oleh karena itu akan semakin baik pula ketika kita mendaftarnya di awal waktu. Nah, keuntungan selanjutnya juga ketika kita sudah mendaftar di acara tersebut, kita bisa set up planning untuk booth maupun display itu lebih dulu, jadi lebih tertata rapi karena memiliki banyak waktu yang dapat kita persiapkan. Selain itu kita juga bisa mempelajari pattern trafficking-nya seperti apa dibandingkan kita mendaftarnya itu di akhir-akhir waktu gitu, jadi mepet istilahnya seperti itu. Ini sebenarnya basic. Terus yang kedua, pastikan untuk memilih trade show di acara yang tepat. Nah, sebagai vendor tentunya kita ingin mendapatkan suatu keuntungan yang mana itu maksimal. Oleh karena itu, di sini kita mengharapkan agar mendapatkan leads yang maksimal juga. Oleh karena itu, kita ini harus memastikan bahwa mengikuti acara trade show di acara yang tepat. Nah, pola pikirnya itu seperti apa? Jadi bisa dipertanyakan, apakah acara ini memang sesuai dengan produk dan solusi yang saya tawarkan. Nah, jika memang sudah sesuai, nanti akan leads-nya itu akan lebih termaksimalisasi dibandingkan memang acara tersebut tidak mematokkan leads yang memang kita tawarkan seperti itu. Terus yang kedua, mungkin pertanyaan seperti apakah acara ini memperbolehkan interaksi antara vendor dan juga dengan pesertanya gitu, ya dengan bayarnya. Nah, itu kan akan menjadi unsur yang lebih untung sendiri kan bagi kita sendiri, karena kita dapat langsung berinteraksi, melakukan percakapan dengan para buyer, dengan para leads, dan mana ini akan membuat mereka lebih trusting dengan produk yang kita miliki. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mana teman-teman semua di sini memikirkan apakah ini akan menguntungkan bagi bisnis yang saya kelola seperti itu. Lalu selanjutnya melakukan research dari para kompetitor yang akan datang. Ini juga merupakan unsur yang sangat penting, di mana kita akan di sini nanti akan melakukan namanya ajang pameran di acara trade show itu sendiri. Oleh karena itu kita juga harus melakukan research tentang kompetitor yang akan datang. Jadi kita bisa melakukan cara seperti apa sih? Misalkan kita melihat bagaimana cara kompetitor kita saat itu melakukan strategi marketingnya di trade show, atau mungkin kita bisa mengikutinya di media sosial seperti itu. Hal ini ditujukan untuk apa? Karena ketika kita sudah mengetahui dari keunikan kompetitor yang kita punya, lalu kelebihannya mereka seperti apa, kita bisa menonjolkan bagaimana keunikan dari produk yang kita miliki, kelebihannya seperti apa. Jadi nanti para buyers, para leads, calon customer itu akan melihat keunikan yang kita miliki keunikan dan kelebihan yang kita miliki dibandingkan dengan kompetitor yang kita punya. Jadi ini merupakan suatu unsur yang cukup penting ya bagi seorang vendor untuk dianalisis lagi sebelum mengikuti trade show. Terus juga yang keempat itu mengadakan sosial media campaign.
Seperti kita tahu, sosial media itu sekarang merupakan platform yang memang dipakai oleh seluruh kalangan ya, baik generasi Z, generasi sekarang, sampai dengan generasi yang sudah matang. Jadi mereka banyak sekali melakukan misalkan pemasaran strategi marketingnya, dan lain sebagainya digunakan di media sosial. Apalagi di masa pandemi sekarang, yang mana kita sangat kesulitan untuk bertemu tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, sosial media menjadi unsur yang sangat penting. Nah, dengan para vendor melakukan social media campaign, mereka menyatakan bahwa vendor kami mengikuti acara dari trade show, mungkin saja nanti ada engagement dari luar yang mana itu tertarik untuk melihat produk yang kita punya dengan mengikuti dari acara trade show itu tersebut. Seperti misalkan produk saya mengikuti Pacific Exposition, jadi kayak udah terpampang namanya akan mengikuti Pacific Exposition. Jadi nanti ada engagement lain, iya benar. Jadi ada nanti orang-orang yang tertarik, oh ternyata produk ini bisa mengikuti acara ini loh. Jadi wah, saya tertarik untuk membelinya gitu. Jadi akan ada basic talk seperti itu dari para calon customer. Nah, ini merupakan tips persiapan sebelum mengikuti trade show. Selanjutnya, gimana sih step selanjutnya untuk preparation-nya? Nah, jika tadi vendor sudah melakukan persiapan secara matang untuk melakukan trade show, step selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah dengan mempersiapkan bagaimana cara mengenalkan produk yang dimiliki dengan menunjukkan sisi keunikannya. Dengan ini akan memungkinkan perolehan leads yang lebih maksimum karena keunikan yang ditunjukkan. Nah, jadi ini lebih tepatnya bagaimana cara kita nanti di saat acara during the event untuk mengenalkan produk-produk yang kita miliki ke para calon customer, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini saya membaginya ada 3 tips. Mungkin kelihatannya basic ya, atau mungkin nanti para teman-teman juga punya cara-cara lain yang mungkin lebih menarik, tapi ini merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh para teman-teman semua untuk agar dapat memikat leads yang nanti saat pameran trade show itu kita jalankan. Yang pertama adalah menyiapkan secara matang terkait branding melalui booth yang ditampilkan. Nah, jadi kita juga sebelum mengikuti trade show juga nih, kita harus memikirkan secara matang gimana sih brandingnya di booth kita, terus di display kita. Jadi cara pola pikir yang dapat dipakai adalah bagaimana nanti para buyers, calon customer, leads itu dapat melihat booth ataupun papan nama, kan biasa ada papan nama di booth, itu melihat secara 2-3 detik itu mereka tahu apa sih produk yang akan kita tawarkan, kita akan melakukan apa di industri apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti para calon customer yang memang tertarik dengan produk yang kita tawarkan itu bisa langsung mendatangi booth kita tanpa terselip gitu kan. Jadi benar-benar gimana mungkin dipersiapkan mungkin booth-nya secara simple but unique, atau mungkin menonjolkan value yang dipunya dan lain sebagainya. Jadi diusahakan cara pikirnya tuh kita menunjukkan bagaimana booth kita selama 2-3 detik para calon leads itu tahu kalau itu jenis produk apa sih yang akan kita tawarkan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pembawaan sikap di dalam melakukan percakapan dengan peserta, yang mana seharusnya tentu saja ramah dan sopan, karena ketika kita melakukan percakapan dengan para calon customer dengan ramah dan sopan, mereka akan merasa lebih dihargai. Lalu humble, di mana kita lebih merangkul ke para calon customer-nya, dan juga di sini merupakan faktor yang cukup penting ya menurut saya, menekankan kepada pemberian kepercayaan bukan penjualan. Nah, jadi selama kita nanti mengikuti acara trade show ini, yang lebih kita tingkatkan di sini adalah bagaimana kita menekankan kepercayaan kepada para calon customer terkait dengan produk kita. Jadi gimana kita memberikan penjelasan terkait produk kita, keuntungannya seperti apa, lalu kelebihannya bagaimana, keunikannya apa, kegunaannya apa, dan lain banyak sebagainya. Hal ini tuh kita tujukan untuk memberikan kepercayaan kepada para calon customers terkait dengan produk yang kita miliki. Nah, entah hasilnya mereka saat itu mau membeli produk kita apa enggak, itu urusan belakangan. Karena ketika kita sudah menerapkan kepercayaan produk kita kepada calon customer, bisa aja suatu saat nanti ketika mereka membutuhkan produk yang kita miliki, mereka sudah tahu, oh saya ingat tuh, saya mengikuti trade show ini,
ada produk yang bagus ini, oke, jadi saya langsung beli aja nih di sini gitu. Jadi benar-benar memang Ya. sangat berguna juga selama pameran dan juga after pameran gitu. Jadi tidak hanya di pameran aja tapi juga setelah pamerannya gitu. Lalu yang terakhir, menghargai waktu peserta. Jadi ini kurang lebih kita itu harus tahu batasan mana percakapan yang kita lanjutkan kepada peserta dan juga ketika kita harus cut percakapan. Jadi gimana semaksimal mungkin kita itu melakukan percakapan dengan peserta yang tidak kemana-mana, lebih tepat gitu. Jadi nanti pesertanya mungkin bisa melihat booth atau display yang lain. Nah, tapi memungkinkan juga bagi mereka untuk melihat bahwa produk kita gitu yang terbaik dibandingkan dengan produk kompetitor yang kita miliki. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk tips saat persiapan sebelum mengikuti trade show dan juga saat mengikuti trade show. Ya. Nah, tadi kan udah dijelasin tips-tipsnya seperti apa. Nah, dapat kita simpulkan di sini. Semakin sering kita mendatangi trade show, maka akan semakin besar peluang untuk mempraktikkan peningkatan dari strategi marketing yang kita miliki, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan dari brand awareness yang dimiliki vendor, beserta membangun hubungan dan koneksi yang baik dengan leads maupun dengan vendor lain. Jadi kita dapat membangun koneksi dengan leads maupun vendor yang lain. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.